Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marani dengan NIM B1A1220010. Di sini saya akan menjelaskan pemahaman saya yang mengenai pendapatan nasional, risk premium, dan kurva ISLM. Baik, langsung saja di video berikut. Saya akan menjelaskan identitas pendapatan nasional pada perekonomian terbuka, yang dimana Y sama dengan C dalam kurung Y kurang T tambah I dalam kurung Y, R tambah G tambah NX dalam kurung Y, E, yang dimana persamaan ini merupakan representasi standar dari identitas pendapatan nasional dalam ekonomi terbuka. Nah, yang dimana Y sama dengan pendapatan atau produk domestik bruto. Ini adalah nilai total dari semua barang dan jasa diproduksi dalam suatu perekonomian selama periode waktu tertentu. Sedangkan C dalam kurung Y kurang T atau konsumsi adalah pengeluaran oleh rumah tangga atau barang dan jasa. Sedangkan Y dan T pendapatan disposable, yaitu pendapatan yang tersisa setelah pembayaran pajak atau konsumsi tergantung pada pendapatan disposable. Semakin tinggi pendapatan disposable, maka semakin tinggi konsumsi, dan sebaliknya. Fungsi C dalam kurung Y kurang T menunjukkan hubungan. Sedangkan investasi adalah pengeluaran untuk barang modal seperti pabrik, mesin, dan perumahan. Sedangkan tingkat pendapatan nasional juga mempengaruhi investasi. Ketika pendapatan nasional tinggi, perusahaan cenderung lebih berinvestasi. Sedangkan R, tingkat bunga real. Tingkat bunga yang lebih tinggi membuat pinjaman lebih mahal atau sehingga mengurangi investasi. Pengeluaran pemerintah atau G ini adalah pengeluaran untuk barang dan jasa seperti infrastruktur, pertanian, dan pendidikan. Pengeluaran pemerintah dianggap sebagai variabel eksogen dalam model ini, artinya nilainya ditentukan di luar model. Ekspor neto atau NX dalam kurung Y, Y aksen, ekspor, yang dimana ini berselisih antara ekspor X dan impor M. Pendapatan domestik atau Y mempengaruhi impor, karena semakin tinggi pendapatan domestik, semakin tinggi pula juga impornya. Sedangkan pendapatan luar negeri atau Y aksen, pendapatan di negara lain mempengaruhi ekspor. Jika pendapatan di negara lain tinggi, maka permintaan terhadap barang ekspor juga akan meningkat. Dan nilai tukar real atau E. Nilai tukar ini mempengaruhi daya saing barang domestik di pasar internasional. Jika nilai tukar real meningkat atau mata uang domestik terapresiasi, maka domestik menjadi lebih mahal bagi orang asing. Begitu sebaliknya, sehingga mengurangi ekspor dan meningkatkan impor. Dan di mana juga jika nilai tukar real ini menurunkan atau mata uang domestik terapresiasi, maka barang domestik menjadi lebih murah bagi orang asing, sehingga meningkatkan ekspor dan mengurangi impor. Kondisi Marshall linear terjadi karena adanya devaluasi mata uang memiliki dua efek utama pada neraca perdagangan. Yang pertama itu efek harga, yang dimana devaluasi mata uang membuat barang-barang ekspor suatu negara menjadi lebih murah bagi pembeli di luar negeri, sementara barang-barang impor menjadi lebih mahal bagi pembeli di dalam negeri. Hal ini dapat meningkatkan permintaan ekspor dan mengurangi permintaan impor, yang pada akhirnya meningkatkan neraca perdagangan. Yang kedua itu efek volume, yang dimana devaluasi mata uang dapat meningkatkan volume ekspor dan mengurangi volume impor. Hal ini karena devaluasi mata uang dapat meningkat daya saing eksportir dan mengurangi daya beli konsumen terhadap barang-barang impor.
Ada 3 mekanisme pembentukan nilai tukar real. Yang pertama, nilai tukar nominal, inflasi domestik, dan inflasi luar negeri. Yang dimana yang pertama itu nilai tukar nominal. Nilai tukar nominal adalah harga satu mata uang dibandingkan dengan mata uang lainnya tanpa memperhitungkan perbedaan tingkat harga. Perubahan nilai tukar nominal akan berdampak langsung pada nilai tukar real. Misalnya, jika nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menguat, maka nilai tukar real rupiah juga akan menguat karena rupiah dapat membeli lebih banyak dolar Amerika Serikat dan dengan demikian dapat membeli lebih banyak barang lain jasa di Amerika Serikat. Nah, yang kedua yaitu inflasi domestik, yang dimana kenaikan harga barang dan jasa di dalam negeri jika inflasi domestik lebih tinggi daripada inflasi luar negeri, maka nilai tukar real akan melemah. Hal ini karena mata uang domestik kehilangan daya belinya terhadap barang dan jasa di luar negeri. Nah, yang ketiga tuh yang terakhir itu yaitu inflasi luar negeri, yang dimana kenaikan harga barang dan jasa di negara lain jika inflasi luar negeri lebih tinggi daripada nilai inflasi domestik, maka nilai tukar real akan menguat. Hal ini karena mata uang domestik memiliki daya beli yang lebih tinggi terhadap barang dan jasa di luar negeri. Ketergantungan bahan baku impor dapat menyalahi pandangan Marshall Lerner condition karena dapat menyebabkan elastisitas permintaan impor yang rendah, peningkatan harga impor, dampak tidak langsung pada elastisitas permintaan ekspor dan impor, keterbatasan substitusi, dan ketergantungan pada pasokan global. Hal ini dapat membuat devaluasi mata uang kurang efektif dalam perbaiki neraca perdagangan. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor dan meningkatkan penggunaan bahan baku lokal. Hal ini dapat dilakukan dengan mendorong investasi dalam industri pengelolaan bahan baku, meningkatkan kualitas bahan baku lokal, dan menciptakan kebijakan yang mendukung penggunaan bahan lokal. Kebijakan ekspansif adalah langkah yang diambil oleh pemerintah atau bank sentral untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan jumlah uang beredar yang tersebar di masyarakat atau memperluas aktivitas ekonomi. Tujuan utamanya adalah untuk mengatasi masalah seperti perlambatan perekonomian, tingkat kemiskinan yang tinggi, atau risiko deflasi. Floating exchange rate atau kurs mengembang adalah sistem di mana nilai tukar suatu mata uang ditentukan oleh pasar melalui penawaran dan permintaan tanpa adanya investasi langsung dari bank sentral atau permintaan. Dalam sistem ini, nilai tukar mata uang dapat naik atau turun secara bebas tergantung pada faktor-faktor ekonomi seperti inflasi, suku bunga, neraca perdagangan, dan aliran modal internasional. Contohnya seperti jika permintaan terhadap suatu mata uang meningkat, misalnya karena banyak investor yang tertarik membeli mata uang tersebut, maka nilai tukar yang menguat. Sebaliknya, jika permintaan menurun, maka nilai tukar mata uang tersebut akan melemah atau menurun. Keuntungan dari kurs mengembang ini adalah fleksibilitasnya karena nilai tukar bisa beradaptasi dengan perubahan kondisi ekonomi global. Namun, sistem ini juga bisa menyebabkan volatilitas yang tinggi dalam jangka pendek yang mungkin membuat perencanaan ekonomi lebih sulit bagi bisnis. Berikut adalah beberapa mekanisme yang menjelaskan mengapa kebijakan fiskal ekspansif dalam rezim floating exchange rate dapat menurunkan atau tidak berdampak pada peningkatan output. Nah, yang pertama itu peningkatan pengeluaran pemerintah atau pengeluaran pajak. Ini cenderung meningkatkan permintaan agregat dalam perekonomian. Ini juga bisa menyebabkan peningkatan konsumsi rumah tangga dan investasi yang pada prinsipnya
mendorong peningkatan output. Nah, yang kedua itu adalah pengaruh terhadap neraca perdagangan. Nah, dalam sistem floating exchange rate, kebijakan fiskal ekspansif dapat mempengaruhi nilai tukar mata uang nasional. Ketika pemerintah meningkatkan pengeluaran atau mengeluarkan pajak, ini bisa menyebabkan defisit anggaran yang lebih besar yang pada gilirannya bisa menurunkan nilai tukar mata uang atau depresiasi. Nah, yang ketiga yaitu depresiasi mata uang dan dampaknya terhadap impor dan ekspor. Depresiasi mata uang yang dihasilkan dari kebijakan fiskal ekspansif bisa membuat barang-barang impor lebih mahal bagi konsumen domestik. Di sisi lain, ekspor menjadi lebih kompetitif karena harga barang domestik menjadi lebih murah bagi negara-negara lain. Meskipun ekspor bisa meningkat, peningkatan harga impor dapat menambah biaya produksi domestik dan menurunkan daya beli konsumen yang bisa menekankan permintaan domestik. Nah, yang keempat yaitu mekanisme pengaruh negatif terhadap output. Jika depresiasi mata uang terlalu besar, dampaknya bisa lebih negatif daripada positif. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu karena impor yang lebih mahal, yang kedua ketidakpastian ekonomi, dan yang terakhir kenaikan suku bunga. Dalam rezim floating exchange rate, kebijakan moneter ekspansif seperti penurunan suku bunga atau peningkatan jumlah uang yang beredar dapat meningkatkan output ekonomi melalui beberapa mekanisme berikut. Yang pertama, penurunan suku bunga. Ketika Bank Sentral menetapkan kebijakan moneter ekspansif dengan menurunkan suku bunga, biaya pinjaman untuk rumah tangga dan bisnis menjadi lebih murah. Hal ini mendorong kedua sektor tersebut untuk meningkatkan konsumsi dan investasi, seperti konsumsi rumah tangga dan investasi bisnis. Nah, yang kedua itu depresiasi mata uang atau efek nilai tukar. Dalam sistem floating exchange rate, kebijakan moneter ekspansif juga menyebabkan penurunan suku bunga akan membuat mata uang domestik atau melemah terhadap mata uang asing. Hal ini terjadi karena investor mungkin akan mencari investasi dengan imbalan hasil yang lebih tinggi di negara lain karena untuk mengurangi permintaan terhadap mata uang domestik, seperti ekspor menjadi lebih kompetitif dan meningkatnya permintaan domestik. Yang ketiga yaitu peningkatan permintaan agregat. Efek dari penurunan suku bunga dan depresiasi mata uang secara bersamaan akan meningkatkan permintaan agregat dalam ekonomi. Misalkan seperti permintaan domestik dan permintaan eksternal. Ketika permintaan agregat ini akan mendorong perusahaan untuk meningkatkan produksi yang berujung pada peningkatan output dalam ekonomi. Nah, yang keempat itu yaitu peningkatan likuiditas dan investasi. Kebijakan moneter ekspansif dengan meningkatkan jumlah uang yang beredar melalui alat-alat seperti operasi pasar terbuka, misalnya pembelian obligasi pemerintah, akan meningkatkan likuiditas di pasar keuangan. Ini dapat mempermudah akses kredit, mendorong sektor swasta untuk berinvestasi lebih banyak dalam proyek-proyek baru dan meningkatkan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Dan yang terakhir atau yang kelima, efek jangka pendek terhadap output. Dalam jangka pendek, kebijakan moneter ekspansif di bawah sistem floating exchange rate dapat memberikan dorongan signifikan terhadap peningkatan output karena meningkatnya konsumsi, investasi, dan ekspor mungkin di jangka panjang peningkatan ini bisa terhambat oleh faktor-faktor lain seperti inflasi yang lebih tinggi. Jangka pendek, kebijakan moneter ekspansif umumnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Premium atau premi risiko adalah imbalan hasil tambahan yang diharapkan oleh investor sebagai kompensasi atas risiko yang mereka tanggung ketika
investasi dalam aset berisiko dibandingkan dengan aset yang dianggap bebas risiko atau risk premium adalah selisih antara tingkat pengembalian yang diharapkan dari investasi yang lebih berisiko dibandingkan dengan investasi yang lebih aman, seperti obligasi pemerintah. Dampak risk premium terhadap ekonomi nasional dapat dijelaskan dalam beberapa aspek berikut. Yang pertama, akses pembiayaan, yang dimana jika risk premium meningkat, investor mungkin lebih enggan berinvestasi di negara tertentu karena tinggi risikonya yang dihadapi. Ini dapat mengurangi akses pembiayaan bagi pemerintah dan perusahaan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Nah, yang kedua itu kondisi ekonomi, yang dimana risk premium yang tinggi biasanya mencerminkan ketidakpastian atau ketegangan ekonomi di negara tersebut, seperti inflasi yang tinggi, ketidakstabilan politik, atau ketidakpastian pasar. Hal ini dapat menyebabkan turunnya investasi domestik dan asing yang berimbas pada melambatnya pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, kurs mata uang, yang dimana peningkatan risk premium dapat menyebabkan arus modal keluar dan melemahnya nilai tukar mata uang. Hal ini dapat membuat impor menjadi lebih mahal, yang pada gilirannya dapat meningkatkan inflasi. Yang ketiga, cost of capital. Bagi perusahaan, tingginya risk premium berarti biaya modal yang lebih tinggi untuk membiayai proyek atau ekspansi. Ini dapat menghambat investasi dan inovasi yang berdampak pada daya saing dan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Yang kelima yaitu kepercayaan investor. Risk premium yang tinggi seringkali mencerminkan penurunan kepercayaan investor terjadi stabilitas ekonomi atau politik suatu negara. Jika kepercayaan ini hilang, dapat terjadi penurunan investasi dan penurunan pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, secara keseluruhan adalah dampak risk premium terhadap ekonomi nasional sangat penting karena dapat mempengaruhi dalam kurva ISLM. Untuk perekonomian terbuka, risk premium dapat mempengaruhi pergeseran kurva melalui dampaknya terhadap tingkat bunga domestik, investasi, nilai tukar, dan keseimbangan makroekonomi. Berikut adalah dampak risk premium terhadap pergeseran kurva IS dan LM. Yang pertama, dampak pada kurva IS. Kurva IS memiliki hubungan antara tingkat bunga dan output dalam pasar barang dalam perekonomian terbuka. Risk premium memang kurva IS melalui penurunan investasi domestik. Peningkatan risk premium menyebabkan kenaikan biaya pinjaman atau tingkat bunga yang efektif, sehingga investasi swasta berkurang. Penurunan investasi ini menyebabkan pergeseran kurva ke kiri karena permintaan agregat menurun. Nah, berikutnya depresiasi nilai tukar. Jika risk premium meningkat, investor asing mungkin menarik dana mereka yang menyebabkan depresiasi mata uang domestik. Depresiasi ini dapat meningkatkan ekspor neto dengan asumsi efek volume ekspor lebih besar daripada inflasi impor. Namun, jika ketidakpastian terlalu tinggi, efek positif pada ekspor bisa terhambat. Atau jika ekspor neto meningkat, kurva IS dapat bergeser ke kanan. Selanjutnya, permintaan agregat yang menurun. Jika peningkatan risk premium melemah, kepercayaan konsumen dan bisnis, konsumsi dan investasi akan turun, memperkuat pergeseran kurva IS ke kiri. Dan yang kedua itu dampak pada kurva LM. Kurva LM menggambarkan keseimbangan di pasar uang. Risk premium dapat mempengaruhi kurva LM melalui perubahan permintaan uang. Peningkatan risk premium meningkatkan ketidakpastian ekonomi, sehingga masyarakat lebih memilih memegang uang tunai atau likuiditas. Ini dapat menyebabkan kenaikan tingkat bunga pada tingkat output tertentu yang bergeser kurva LM ke atas. Selanjutnya, kebijakan moneter.
Untuk mengatasi dampak negatif dari risk premium, bank sentral dapat melonggarkan kebijakan moneter, misalnya menurunkan suku bunga atau meningkatkan likuiditas. Tindakan ini dapat bergeser kurva LM ke bawah. Selanjutnya, dampak keseluruhan dalam perekonomian terbuka. Jika risk premium menyebabkan depresiasi nilai tukar dan meningkatkan ekspor, kurva IS mungkin bergeser ke kanan. Namun, dampak ini bisa diimbangi oleh penurunan investasi dan konsumsi domestik akibat ketidakpastian, sehingga kurva IS lebih cenderung geser ke kiri. Selanjutnya, kurva LM biasanya pergeseran ke atas karena kenaikan suku bunga yang disebabkan oleh peningkatan permintaan likuiditas atau pengetatan kebijakan moneter. Risk premium umumnya akan menurunkan output dalam perekonomian, terutama melalui mekanisme berikut. Yang pertama itu biaya pinjaman yang lebih tinggi. Peningkatan risk premium meningkatkan tingkat bunga efektif di pasar. Hal ini membuat pinjaman bagi perusahaan dan rumah tangga menjadi lebih mahal, yang mengurangi. Pertama itu investasi. Perusahaan cenderung menunda atau mengurangi investasi karena tingginya biaya modal. Yang selanjutnya yaitu konsumsi, yang dimana rumah tangga yang bergantung pada kredit, misalnya kredit konsumsi atau hipotek, juga akan mengurangi pengeluaran. Penurunan investasi dan konsumsi ini menekan permintaan agregat yang pada akhirnya menurunkan output nasional. Yang kedua, kepercayaan investor dan konsumen. Risk premium yang tinggi sering mencerminkan ketidakpastian ekonomi atau politik. Ketidakpastian ini dapat menurunkan kepercayaan. Yang pertama itu investor mungkin menarik modalnya atau menunda investasi baru. Yang kedua itu konsumen akan cenderung menabung lebih banyak dan mengurangi konsumsi. Penurunan aktivitas ekonomi ini berkontribusi pada turunan output. Yang ketiga, dampak nilai tukar. Dalam perekonomian terbuka, peningkatan risk premium dapat menyebabkan depresiasi nilai tukar karena investor asing menarik dana mereka. Dampaknya ekspor. Depresiasi dapat meningkatkan daya saing ekspor sehingga meningkatkan output. Kemudian impor. Namun, depresiasi juga membuat impor lebih mahal, yang dapat meningkatkan inflasi dan mengurangi daya beli domestik. Selanjutnya, efek neto. Pada output bergantung pada sensitivitas ekspor dan impor, tetapi seringkali dampak negatif dan ketidakpastian lebih dominan. Yang keempat itu respon kebijakan moneter dan fiskal. Jika bank sentral merespon dengan melonggarkan kebijakan moneter atau menurunkan suku bunga, dampak negatif risk premium dapat diimbangi sebagian dan output mungkin kembali stabil. Jika ada respons kebijakan yang memadai, penurunan output akan lebih tajam. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dari pemaparan materi yang telah saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.